Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Tanasya. Saya Kurnia Reski. Kami dari tim 15 akan memaparkan materi kami tentang bahasa Indonesia sebagai pilar intelektualitas. Materi pertama akan dibacakan oleh Kurnia Reski. Baik, langsung saja. Materi pertama yaitu dasar-dasar bahasa Indonesia sebagai alat berpikir. Yang pertama, struktur bahasa yang teratur membantu mengorganisir gagasan, yaitu bahasa Indonesia memiliki tata bahasa, aturan kalimat, dan kaidah penulisan yang jelas. Struktur yang teratur ini membantu seseorang menyusun pikirannya secara turut memulai dari pokok pikiran, alasan, hingga penutup. Dengan demikian, ide yang semula abstrak dapat diatur menjadi bentuk yang sistematis dan mudah dipahami. Yang kedua yaitu kosakata yang kaya mendukung berpikir abstrak dan analitis. Yang ketiga yaitu memfasilitasi pembentukan pola pikir sistematis, yaitu mulai bahasa seseorang belajar menata gagasan dari hal yang utama ke khusus, dari sebab akibat, atau dari masalah ke solusi. Bahasa Indonesia dengan kaidahnya membantu membentuk kebiasaan berpikir sintaksis, logis, dan struktur. Yang keempat yaitu membantu menguji kebenaran argumen dan memahami hubungan antar konsep. Dengan bahasa, seseorang dapat menyatakan argumen, memberikan alasan, dan membandingkan berbagai gagasan. Bahasa Indonesia memungkinkan proses klarifikasi, penalaran, dan analisis hubungan antar konsep sehingga kebenaran suatu argumen dapat diuji secara rasional. Selanjutnya itu peran dalam pendidikan nasional. Yang pertama yaitu bahasa pengantar di semua jenjang pendidikan. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa utama dalam proses belajar mengajar, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Hal ini dijadikannya alat utama penyampaian pengetahuan bagi seluruh peserta didik. Yang kedua, jembatan utama untuk mengakses ilmu pengetahuan. Sebagian besar buku pelajaran bahasa ajar dan referensi ilmiah tersedia dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, bahasa Indonesia berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan siswa dengan berbagai disiplin ilmu. Yang ketiga yaitu membantu mengembangkan kemampuan menulis ilmiah. Melalui pembelajaran bahasa Indonesia, siswa dilatih menulis laporan, esai, karya ilmiah, dan makalah. Keterampilan ini penting untuk mengembangkan kemampuan berpikir logis, analitis, dan akademis. Yang terakhir yaitu menjamin keseragaman mutu pendidikan di seluruh Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memastikan bahwa materi pelajaran dapat dipahami secara seragam oleh siswa di berbagai daerah, meskipun mereka memiliki latar belakang daerah yang berbeda. Selanjutnya itu sebagai wadah karya intelektual. Yang pertama, menyiapkan karya tokoh nasional. Karya-karya tokoh seperti K.I. Hajar Dewantara, Chairil Anwar, dan B.J. Habibie ditulis dan diwariskan dalam bahasa Indonesia. Bahasa menjadi wadah penyiapan ide, pikiran, dan perjuangan mereka. Yang kedua yaitu wadah untuk buku teks, makalah, penelitian, dan dokumentasi budaya. Sebagian besar karya ilmiah, buku pelajaran, laporan penelitian, serta dokumentasi budaya bangsa ditulis dalam bahasa Indonesia. Ini menjadi bahasa Indonesia media utama dalam pelestarian dan mengembangkan ilmu dan budaya. Yang ketiga yaitu memungkinkan penelitian muda menghasilkan karya baru. Bahasa Indonesia memberikan ruang bagi generasi muda untuk menuangkan gagasan, melakukan penelitian, dan mempublikasikan hasil ilmiahnya sehingga terjadi generasi intelektual. Yang keempat yaitu menjaga dan menyebarkan hasrat intelektual bangsa. Bahasa Indonesia memastikan bahwa pengetahuan, kebijaksanaan lokal, dan hasil pemikiran bangsa dapat disebarluaskan secara luas dan tetap terjaga literasi generasi. Selanjutnya yaitu peran bahasa Indonesia dalam kolaborasi intelektual antar daerah. Yang pertama yaitu menghubungkan berbagai suku bangsa dengan bahasa daerah berbeda. Yaitu Indonesia memiliki ratusan bahasa daerah. Bahasa Indonesia menjadi alat pemersatu yang memungkinkan masyarakat dari berbagai latar budaya berkomunikasi tanpa hambatan. Yang kedua, memudahkan kolaborasi di bidang riset, teknologi, dan seni. Dengan bahasa Indonesia, para akademis, peneliti, seniman, dan profesional dari berbagai daerah dapat bekerja sama, bertukar ide, dan mengembangkan inovasi bersama.
Yang ketiga yaitu memperkuat sinergi pengembangan potensi bangsa. Komunikasi yang lancar melalui bahasa Indonesia membantu koordinasi pembangunan di berbagai daerah sehingga potensi bangsa dapat digali dan dimanfaatkan secara optimal. Yang terakhir yaitu menghilangkan hambatan komunikasi antar wilayah. Perbedaan bahasa daerah tidak lagi menjadi penghalang karena bahasa Indonesia menjadi media komunikasi bersama. Hal ini mendukung persatuan dan memperkuat identitas nasional. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Materinya yaitu pengembangan kosakata untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Pengembangan kosakata dalam bahasa Indonesia sangat penting agar bahasa ini mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berubah. Dengan kosakata yang memadai, bahasa Indonesia dapat berfungsi sebagai alat komunikasi yang efektif. Yang pertama yaitu memudahkan penyampaian pengetahuan terkini. Kosakata yang terus berkembang memungkinkan para akademisi, peneliti, dan pendidik menyampaikan temuan ilmiah terbaru secara jelas dan akurat. Tanpa kosakata yang sesuai, konsep-konsep baru akan sulit memahami oleh masyarakat luas. Yang kedua, membuat atau menyesuaikan istilah baru. Perkembangan ilmu pengetahuan menuntut lahirnya istilah-istilah baru seperti sistem informasi atau vaksin. Bahasa Indonesia dapat menerjemahkan atau menyesuaikan istilah asing agar tetap sesuai dengan kaidah bahasa, sehingga mudah dipahami tanpa kehilangan makna ilmiahnya. Yang ketiga, menjaga relevansi bahasa Indonesia di era global. Dengan kosakata ilmiah yang kuat, bahasa Indonesia tetap relevan dan tidak tertinggal oleh bahasa global seperti Inggris. Bahasa Indonesia mampu digunakan dalam diskusi akademik dan pengembangan ilmu pengetahuan modern. Yang keempat, beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa yang tidak berkembang akan ditinggalkan penggunanya. Oleh karena itu, pengembangan kosakata membuat bahasa Indonesia tetap adaptif dan mampu menjaga bahasa ilmu pengetahuan di tengah kemajuan teknologi. Materi selanjutnya yaitu bahasa Indonesia dan identitas intelektual bangsa. Bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga cerminan identitas intelektual dan budaya bangsa. Yang pertama yaitu memungkinkan kontribusi pada peradaban dunia dengan identitas yang jelas. Karya ilmiah dan pemikiran yang ditulis dalam bahasa Indonesia menunjukkan kontribusi bangsa Indonesia terhadap peradaban dunia dan identitas yang khas. Yang kedua, bagian penting dari identitas nasional. Bahasa Indonesia menjadi pemersatu bangsa yang beragam. Dalam konteks intelektual, bahasa Indonesia memperkuat rasa kebangsaan dalam kegiatan akademik dan keilmuan. Yang ketiga, mencerminkan cara berpikir dan nilai-nilai bangsa. Struktur bahasa, pilihan kata, dan gaya penulisan mencerminkan pola pikir, etika, dan nilai budaya masyarakat Indonesia. Dan yang keempat, menghasilkan karya intelektual dan ciri khas lokal. Penggunaan bahasa Indonesia memungkinkan lahirnya karya ilmiah dan sastra yang berakar pada realitas kearifan lokal dan pengalaman bangsa sendiri. Materi selanjutnya yaitu tantangan dan upaya memperkuat perannya. Yang pertama yaitu dominasi bahasa asing di beberapa bidang. Bidang sains, teknologi, dan ekonomi masih banyak menggunakan bahasa asing, sehingga bahasa Indonesia sering dianggap kurang prestisius. Yang kedua, kurangnya kesadaran penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Banyak penutur yang kurang memperhatikan kaidah bahasa, baik dalam lisan maupun tulisan, terutama di media digital. Yang ketiga, publikasi ilmiah berbahasa Indonesia secara internasional. Karya ilmiah dalam bahasa Indonesia masih jarang dikenal di tingkat global karena keterbatasan distribusi dan penerjemahan. Adapun upayanya yaitu yang pertama meningkatkan kurikulum bahasa di sekolah. Pembelajaran bahasa Indonesia perlu menekankan fungsi bahasa sebagai alat berpikir kritis dan ilmiah, bukan sekedar pelajaran tata bahasa. Yang kedua, mendirikan dan memperkuat penerbitan buku ilmiah berbahasa Indonesia.
Penerbitan ilmiah yang berkualitas akan meningkatkan jumlah dan mutu karya akademik dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia di forum internasional. Penggunaan bahasa Indonesia dalam seminar, konferensi, dan publikasi internasional dapat meningkatkan daya saing dan pengakuan global. Materi selanjutnya yaitu dalam membangun literasi dan wawasan masyarakat. Bahasa Indonesia berperan dalam meningkatkan kualitas intelektual masyarakat. Yang pertama, meningkatkan literasi baca tulis dan digital. Bahasa Indonesia menjadi sarana utama dalam mengakses informasi baik melalui buku, media massa maupun platform digital. Yang kedua, memudahkan akses ke konten edukatif, koran, dan artikel. Informasi yang disajikan dalam bahasa Indonesia memungkinkan masyarakat dari berbagai latar belakang memahami pengetahuan dengan lebih mudah. Yang ketiga, membantu masyarakat memahami isu nasional dan global. Bahasa Indonesia menjadi jembatan agar masyarakat dapat memahami perkembangan sosial, politik, ekonomi, dan budaya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dan yang terakhir, menjadi fondasi masyarakat untuk cerdas dan berdaya saing. Penguasaan bahasa Indonesia yang baik mendukung kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi efektif, dan bersaing di era global. Adapun kesimpulannya yaitu, bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, melainkan fondasi utama dalam mengembangkan kapasitas intelektual bangsa. Dari pendidikan, karya intelektual, hingga pembangunan masyarakat yang cerdas. Itulah tadi pemaparan materi dari tim 15. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.